Setelah melaksanakan kegiatan membuat kesepakatan kelas di kelas 6, saya sebagai guru kelas merasa bangga karena anak-anak telah bisa memahami nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut akan kami terapkan di kelas, dan juga anak-anak sudah mengetahui konsekuensi apa yang didapat apabila lalai dalam melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Semoga dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bisa menumbuhkan, bisa menciptakan budaya positif di kelas ini, dan juga semoga nanti bisa berimbas pada kelas yang lain. Selamat siang, saya Jonathan kelas 6 SD Negeri 6 Wirosari. Kemarin saya dipanggil Pak Ali karena kelalaian saya terhadap kesepakatan yang ada, yaitu membuang sampah di laci. Sekarang tidak dihukum, hanya ditanya beberapa. Namun dengan tanya jawab tersebut, saya mengingat kembali tentang konsekuensi yang telah disepakati terkait nilai kebersihan. Saya telah sadar saya harus berubah untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan demi saya sendiri dan lingkungan. Terima kasih Pak Ali sudah mengajarkan saya.
Ilham, tahu tidak kenapa Pak Ali panggil di sini? Coba kamu berdiri. Coba dilihat pakaianmu bagaimana. Lihat dulu. Kenapa kok pakaiannya tidak rapi? Pas istirahat main apa pas sampai berkeringat ini? Main voli. Kamu hobi voli? Oh ya, bagus, hobi voli. Bagus, kamu tingkatkan. Tapi setelah kegiatan bermain voli, nanti pakaiannya juga dirapikan. Berarti kamu sudah melanggar apa? Jadi tidak rapi. Kamu tahu tidak nanti konsekuensinya apa? Janji ya, akan selalu ya harus pakaian rapi. Kamu sebagai makhluk pribadi nanti badanmu juga kamu sendiri yang harus merapat. Apalagi kamu adalah siswa kelas 6, nanti apa itu namanya pakaian itu harus rapi, nanti penampilan kamu juga akan terlihat lebih baik. Itu ya sekarang kembali. Tahu tidak kenapa Pak Ali panggil di sini? Tahu? Jadi kemarin setelah kegiatan pembelajaran mulai, Pak Ali lihat tadi lacimu coba ada apa? Coba ingat-ingat. Oh iya, kenapa? Ingat. Berarti kesepakatan apa yang sudah kamu langgar dari kesepakatan di kelas? Nomor apa? Sembarangan. Kemarin kan sudah ada kesepakatan kelas. Terus konsekuensinya apa kalau kamu melakukan melanggar hal tersebut? Ya, berjanji ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi berjanji tidak cukup, harus dilaksanakan dengan baik-baik. Kamu ingat bahwa kebersihan adalah juga bagian dari iman, dan juga kebersihan adalah pangkal kesehatan. Itu ya, jadi itu dulu. Oke. Jadi awak dulu, Pak. Awak dulu. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu guru sekalian di SD Negeri 6 Wirosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita berbagai kenikmatan, sehingga pada hari yang sangat cerah, sangat membahagiakan ini, kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara pengimbasan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ali Mahmudon SPD SD dari SD Negeri 6 Wirosari.
Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Ali Mahmudun SPD SD. Beliau merupakan CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita yaitu pengimbasan budaya positif dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, tidak berlama-lama kita akan langsung pada inti kegiatan yaitu pengimbasan budaya positif oleh narasumber kita Bapak Ali Mahmudun SPD SD. Kepada beliau Bapak Ali Mahmudun SPD SD kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas hidayah Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan sehingga Bapak Ibu guru dan kita semuanya dapat menghadiri dalam undangan kami untuk kegiatan pengimbasan budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktu Bapak Ibu meluangkan untuk menghadiri dalam pertemuan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini kami lakukan yaitu yang pertama tujuannya adalah saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 mendapat tugas yaitu menyampaikan sedikit ilmu yang saya terima dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Kemudian adapun kegiatan pada hari ini meliputi 5 kegiatan Bapak Ibu, yaitu tujuan saya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian nanti ada pretest Bapak Ibu. Jadi nanti dalam kegiatan ini ya ada pretest Bapak Ibu. Ya, ini tujuan saya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu nanti setelah melalui kegiatan ini Bapak Ibu kami harapkan, pemerintah juga mengharapkan agar bisa ikut bergerak, ikut termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah dan juga kami sebagai calon guru penggerak dalam kegiatan ini pula diharapkan bisa menggerakkan hati Bapak Ibu untuk mengikuti program pemerintah yang sangat mulia ini. Bapak Ibu, mari kita awali pretestnya tidak sulit Bapak Ibu, tidak usah deg-degan. Nanti saya jamin semuanya lulus Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Setuju. Untuk Bu Ida bagaimana? Setuju Pak.
Baik, kemudian pernyataan yang ketiga Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju ya? Setuju. Tidak perlu ditulis Bapak Ibu ya, kita catat di angan-angan saja. Ini pretest, nanti kita cocokkan dengan post-test apakah sama atau tidak. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan kepada siswa, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Ya, 1, 2, 3 setuju. Kemudian apakah budaya positif? Di depan tadi kita ambil judul ada penghibasan budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita bahas bersama. Dalam kegiatan budaya positif, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang nanti akan kita kupas, kita paparkan, yaitu yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi nanti kita bahas. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Kita sebagai pendidik, kita mengelola kelas, baik gurunya itu juga kita ikut andil dalam mengelola kelas tersebut. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu penerapan posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita mulai pada bahasan yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu tidak asing ya kata disiplin? Ya, tidak asing. Coba siapa Bapak Ibu mungkin bisa mendefinisikan apa itu disiplin? Coba Bu Lis. Disiplin merupakan buah dari peraturan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Lis. Ya. Betul Bapak Ibu. Mari kita lihat. Disiplin itu identik dengan peraturan, namun ada sedikit perbedaan Ibu Bapak Ibu nanti. Sebelumnya mari kita lihat dulu sebelum kita ke keyakinan kelas dan peraturan, kita tentang paradigma mengepal tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, saya minta waktu sejenak, tuliskan sesuatu yang rahasia di tangan Bapak Ibu. Rahasia ya, sesuatu yang berharga pokoknya ya. Sudah ya Bapak Ibu? Ya, satu saja, tidak usah dua-duanya, satu saja. Kemudian coba semuanya diangkat Bapak Ibu. Sesuatu yang rahasia tadi ya. Ibu Tuti tadi sudah menuliskan sesuatu di tangannya? Sudah ya? Coba bisa saya lihat? Loh, tidak boleh. Kenapa Ibu? Rahasia Pak. Oh, rahasia. Gitu ya? Ya, terima kasih. Kemudian coba untuk Pak Febri. Sudah menuliskan Pak Febri? Sudah Pak. Sudah. Oh, sudah. Pak Febri, Ya. kamu kan teman saya yang sangat saya kagumi. Ya. Boleh tidak saya lihat itu? Nanti ada sesuatu dari saya Pak. Enggak apa-apa, ini rahasia tentang Pak Ali. Wah gitu. Wah ini pasti ada sesuatu yang rahasia. Gitu ya Febri? Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Bapak Ibu, dari paradigma ini dapat kita ambil hikmah Bapak Ibu. Ternyata saya tidak bisa mempengaruhi orang lain, ya, orang lain. Jadi yang bisa mengontrol Bapak Ibu itu siapa? Iya, Bapak Ibu sendiri. Jadi kita itu di sini dijelaskan
bahwa seseorang itu memiliki yang namanya kontrol diri. Dari contoh tadi Bapak Ibu dapat kita ambil sedikit perubahan paradigma kita, yaitu tentang teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Mindset kita, mindset kita. Yang pertama, kita sebagai seorang guru adalah mengontrol siswa. Kita di kelas memiliki siswa, kita mengontrol. Apakah kita sepenuhnya bisa mengatur siswa, Bapak Ibu? Tidak bisa. Masa? Betul. Ya, sampaikan Pak. Ada yang bisa dan ada yang tidak, tergantung situasi. Kemudian ilusi yang kedua, Bapak Ibu, yang kita yakini, yaitu ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan yang positif itu dapat memberikan manfaat. Dan yang keempat, Bapak Ibu, yang sering kita lakukan, sering kita yakini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kadang ini juga diterapkan bukan diterapkan, tapi dilaksanakan di sekolah. Contohnya adalah siswa yang di kelas tinggi itu biasanya lebih menantang dibanding dengan siswa yang lain. Itu mengenai sedikit perubahan paradigma teori kontrol yang perlu kita rubah, Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di awal tadi sudah sedikit kita praktekkan bahwa yang bisa mengontrol itu adalah kita sendiri. Kita lihat di depan, Bapak Ibu. Di sini di stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berpandangan sama dengan kita. Kemudian di sisi teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalkan berpendapat, kita itu tidak bisa memaksakan pendapat orang lain. Orang lain juga memiliki pendapat. Jadi istilahnya sama-sama, kita memiliki keyakinan yang demikian, orang lain juga memiliki sesuatu yang diyakini oleh beliau. Kemudian yang kedua, dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seseorang melakukan sesuatu, entah itu baik atau buruk, pasti ada alasannya. Kemudian di sini, di segi teori kontrol, Bapak Ibu, itu semua perilaku memiliki tujuan. Tadi anak usil, di kelas saya itu ada anak yang usil, yaitu coret-coret. Ternyata setelah ditanya, dia juga memang suka mencoret-coret, suka mencoret-coret. Itu mengenai perilaku yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Ini mindset kita perlu kita rubah. Sebetulnya tadi sudah kita praktekkan, ternyata orang lain itu tidak bisa kita kontrol, karena hanya orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah di atasnya, itu ternyata tidak pas sesuai dengan kenyataan. Pemaksaan ada pada pusat rujukan yang gagal. Memaksa, biasanya kalau kita memaksa itu ada
sekian persen lebih banyak adalah akan tingkat kegagalannya. Kemudian untuk teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan kita dalam bermusyawarah itu kalau kita memaksa dalam rapat itu nanti akan umpan baliknya menentang pendapat kita itu justru lebih kuat Bapak Ibu. Oke. Berbeda lagi kalau kita merubah mindset kita, orang lain juga memiliki keyakinan, kita gabungkan. Jadi antara pendapat kita dan orang lain kita gabungkan, nanti akan muncullah ide-ide ataupun gagasannya baru yang cemerlang yang semuanya bisa sepakat. Dan yang terakhir ini yaitu kalau kita stimulus respon itu model berpikir adalah ada menang dan ada kalah. Itu tidak pas, kurang pas sekarang ini. Kalau dulu mungkin kita berpikir saya menang, saya lebih demikian dari dia, itu adalah kurang pas. Mari kita rubah, kita bersama-sama belajar, yaitu kita juga menang, orang lain juga menang. Dalam arti adalah kita menyampaikan gagasan kita, kemudian gagasan orang lain juga kita tampung, kita padukan menjadi satu, muncullah solusi yang pas. Itu Bapak Ibu mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian Bapak Ibu, nah ini saya masuk ke dalam inti dalam pertemuan hari ini, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif disampaikan oleh beliau Dr. William Glasser. Di sini ada 4 hal. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kita sendiri ya yang mengontrol. Kemudian hal yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menang tadi akan menghasilkan, menciptakan pilihan-pilihan baru yang cemerlang. Kemudian yang keempat yang disampaikan oleh beliau adalah realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Orang lain juga memiliki pandangan dan tujuan yang akan menuju pada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia tidak bisa kita kontrol karena manusia itu sendiri memiliki kebutuhan masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Adapun kebutuhan 5 dasar manusia di sini yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, kasih sayang, rasa terima kasih, kesenangan dan kebebasan. Coba Bapak Ibu, 5 dasar ini juga dimiliki oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari nanti kita akan bahas satu persatu tentang kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tadi yaitu tentang ini konsep menang-menang. Konsep menang-menang. Oke. Ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, subjeknya di kelas adalah kita dan anak. Jadi jangan sampai guru menang dari anak, semuanya harus manut ke guru, itu jangan sampai ya. Anak memiliki kebutuhan, anak memiliki kesenangan tadi di sini harus kita padukan. Jadi tidak ada rasa terpaksa dari anak itu sendiri dalam melakukan kegiatan yang kita rencanakan. Ada pun 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan. Ini yang pertama itu kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga bisa kita berperan sebagai teman. Yang kelima pemantau dan yang kelima adalah manajer. 5 posisi kontrol nanti
akan kita terapkan melalui beberapa kegiatan yang namanya adalah restitusi guna perbaikan membentuk budaya positif yang ada di kelas. Ini konsep yang akan nanti kita paparkan Bapak Ibu. Ini baru peta konsepnya. Kemudian mengenai perilaku, nah ini perilaku dan memiliki tujuan. Anak melakukan kegiatan berangkat pagi itu ada beberapa tujuan. Di antaranya bisa saja anak itu agar tidak dihukum oleh gurunya. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Biasanya nih Bapak Ibu guru nih sing lumoh ya, wah lumoh biasanya nyah-nyah memberi apresiasi, tujuannya anak biar semangat. Tapi ternyata itu ada sisi baik dan sisi buruknya Bapak Ibu. Kita lanjutkan, yaitu tentang makna disiplin itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lis. Menurut bahasa, disiplin itu adalah belajar. Belajar berarti dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang kurang sopan menjadi sopan. Itulah dasar dari kita mendidik melalui yang namanya kedisiplinan. Namun untuk disiplin itu sendiri merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh itu yang kita pahami selama ini. Jadi diharapkan orang yang disiplin itu sing patuh terhadap apa? Terhadap peraturan. Ternyata di sebaliknya itu masih ada makna yang lebih luas. Jadi biasanya kalau kita menekankan pada kata disiplin, itu biasanya ada rasa ini Bapak Ibu, ketidaknyamanan. Nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin kita terapkan itu sebetulnya adalah untuk mengangkat nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Di sini sudah tercantum bahwa nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai sesuatu yang positif oleh pemerintah sekarang ini yaitu sudah mensosialisasikan, mengaplikasikan, yaitu akan menciptakan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6 poin ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan PMM, sudah menyelesaikan kegiatan PMM, saya kira semuanya sudah hafal ya Bapak Ibu. Coba Bu Ita, apa saja inti dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oh semua? Oh. Berkebinekaan global yang kedua, yang ketiga yaitu gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Terima kasih. Ya, itu Bapak Ibu sudah dibacakan oleh Mbak Ita ya, Bu Ita, tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang kita sebagai pendidik nanti diharapkan oleh pemerintah dapat menciptakan anak-anak yang berkarakter tersebut. Kemudian materi yang kedua Bapak Ibu
tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi anak siswa kita itu melakukan kegiatan yang ada di kelas kita itu ada beberapa faktor. Ada dua ya di sini. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal. Di antaranya yaitu ini kasih sudah anak menghindari hukuman dari kita. Anak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada anak yang membuang sampah ke tempatnya, itu tujuannya biar tidak dihukum. Ini adalah faktor dari luar. Faktor ini ternyata berbahaya Bapak Ibu. Kalau anak itu membuang sampah, kelihatannya kanan kiri aman dari Bapak Ibu guru sampai dibuang sembarangan, kader aman, tidak ada Bapak Ibu guru yang tahu orang-orang yang bakal menghukum. Kemudian apabila kita berhasil menanamkan motivasi internal, ini pola pikir anak berbeda lagi Bapak Ibu. Yaitu anak membuang sampah pada tempatnya tanpa ada ancaman, tanpa tanpa harapan, tanpa tujuan biar tidak dihukum, tapi sudah meningkat lebih tinggi, yaitu menghargai diri sendiri, sadar diri. Jadi motivasi internal inilah yang perlu kita tanamkan untuk anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu tidak asing ya, beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan. Beliau memiliki semboyan yang sudah menggema dari dulu sampai sekarang, dan semboyan itu ternyata selalu mengikuti zaman. Ada tiga hal semboyan beliau, yaitu yang pertama adalah ing ngarsa sang tulodo, yang kedua ing madya mangun karsa, dan yang ketiga adalah tut nuri handayani. Kita di depan kelas harus bisa memberi contoh, betul, ing ngarsa sang tulodo, memberi contoh. Kemudian yang kedua, kita di tengah-tengah anak saat jam istirahat ing madya mangun karsa, di tengah-tengah anak kita harus memberikan motivasi. Tidak hanya saat istirahat, saat kegiatan kita bisa nimbrung di dalamnya. Kemudian yang ketiga dari beliau yaitu tutmuri handayani. Di belakang kita sebagai seorang guru harus bisa memberi dorongan. Beliau juga menyampaikan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Merdeka berarti tidak terkekang oleh perintah orang lain. Tetapi di sini diartikan adalah merdeka ini adalah selain anak tidak terpengaruh oleh perintah orang lain, tetapi anak memiliki rasa untuk memerintah dirinya sendiri. Wah, saya harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu untuk diri saya sendiri. Kalau semuanya bisa berhasil seperti ini, alangkah indahnya bangsa kita. Terlebih sekolah kita lah, kelas kita lebih kecil dulu. Semuanya diawali dari
lingkup yang paling kecil. Itu Bapak Ibu mengenai merdeka yang disampaikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu tentang dihukum oleh penghargaan. Kita memberi penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta ataupun dibujuk. Itu akan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata memberi efek yang negatif. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan akan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Misalnya di kelas kita melakukan tebak-tebakan, melakukan kuis. Kemudian kita akan memberikan iming-iming hadiah. Tujuan kita yang pertama adalah kita memberi apresiasi. Ternyata betul Bapak Ibu, ada anak yang memperoleh hasil yang baik sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita beri hadiah. Ternyata di sisi lain itu anak juga akan merasa rendah diri, minder istilahnya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami waktu di SD. Tentunya saya yakin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang tidak terlupakan. Oleh sebab itu, kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, marilah nanti kita memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan, tetapi berupa hal yang baik. Berikutnya masih tentang penghargaan yang menghukum. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Contohnya seseorang memiliki kemampuan untuk menggambar. Menggambar itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak. Anak menggambar, kemudian kita beri reward berupa hadiah, entah itu permen atau apa. Anak dalam kelas itu anak memperoleh nilai yang paling baik, kita beri hadiah. Kemudian dengan berulang kali ternyata saya mendapat hadiah terus, maka timbullah rasa sombong. Kemudian dari sombong itu kualitas dari kemampuan anak itu sendiri akan terputus. Alah, kader gini wae aku wis entuk juara siji, okay? Maka akan terputus. Ternyata sisi negatif dari penghargaan salah satunya adalah itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah penghargaan dapat mematikan kreativitas, hampir sama dengan kualitas, karena wis berulang kali itu hadiah, wis rumangsa juara siji, sebetulnya tidak juaranya tapi adalah kreativitas atau kemampuannya aslinya bisa luar biasa, karena sudah terputus wis kader wis juara 1 dan seterusnya, itu nanti akan mematikan. Dan yang ketiga adalah penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Jadi penghargaan itu istilahnya membatasi atau mageri kemampuan kreativitas dari anak itu sendiri. Ini Bapak Ibu, jadi saat kita memberi apresiasi itu tidak harus berupa barang sebetulnya, bisa berupa pujian. Namun kita harus ingat bahwa yang kita puji itu tidak harus yang nomor 1, karena kita yakin bahwa setiap siswa, setiap anak
itu memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda. Tidak hanya menggambar saja yang dimiliki kompetensi dari anak-anak yang ada di kelas kita. Ini Bapak Ibu, apresiasi dapat berupa melalui proses ya, tidak hanya hasilnya saja, melalui proses. Jadi kita lihat, sangat semangat, entah itu hasilnya apik atau elek, kita lihat prosesnya anak itu bersemangat dalam membuat prakarya. Di situ bisa kita uji. Jadi tidak hanya melihat hasil akhirnya. Kita kembali ke dasar karakter anak, yaitu memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian ini Bapak Ibu mengenai contoh apresiasi, pengakuan apresiasi. Yang pertama adalah pada saat anak menolong murid baru di kelas, anak membantu anak yang lain. Nah, maka dapat kita berikan apresiasi. Kemarin saya lihat, saya perhatikan kamu membantu si A. Nah, maka nilai yang ada dimiliki oleh anak tersebut yaitu rasa empati yang besar, rasa kepedulian. Jadi rasa kepedulian itu kan tidak tertulis gitu Bapak Ibu, tapi bisa kita lihat tidak gitu. Kita istilah dalam situasi gitu. Tidak bisa kita menilai bagaimana rasa simpati dari si A, B dan seterusnya. Tapi dalam situasi tertentu akan dapat kita lihat, di situ dapat kita berikan apresiasi. Kemudian yang kedua di sini adalah ada anak membantu dalam tugas kelompok, tugas kelompok bekerja sama. Maka nilai apa yang ada di situasi tersebut Bapak Ibu? Yaitu rasa peduli, rasa kepedulian sama kelompok, berangkat bareng, pulang bareng, gawe bareng, selesai bareng. Kemudian situasi yang ketiga yaitu ada anak memungut kertas-kertas yang berserakan. Itu termasuk anak yang memiliki nilai tanggung jawab yang bagus, kita beri apresiasi. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, coba mari kita sedikit membedakan mana itu hukuman ataupun konsekuensi. Yang pertama Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mungkin terjadi di kelas kita ataupun pengalaman kita saat belajar di SD. Nanti Bapak Ibu membedakan apakah pernyataan ini termasuk hukuman ataupun konsekuensi. Yang pertama, menuliskan 10 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu karena tidak mengerjakan PR. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Kita catat di langit. Kemudian yang kedua, berlari mengelilingi lapangan 1 kali karena atribut seragamnya tidak lengkap. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk memungut sampah di lingkungan sekolah karena lupa membawa buku pelajaran. Hukuman. Berikutnya, menggantikan pensil teman yang sengaja dipatahkan. Konsekuensi. Berikutnya, merapikan pot bunga yang tidak sengaja terkena tendangan bola. Konsekuensi. Melakukan tugas piket selama 1 minggu karena tidak sengaja tidak melaksanakan piket sesuai jadwal. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Wes ada dijawab saya yakin nanti lulus kabeh pokoknya. Iya yakin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu berdiri di depan barisan peserta upacara karena tidak mengenakan topi.
konsekuensi. Mari kita lihat. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Ya. Oh ternyata jawaban Bapak Ibu sudah pas sesuai dengan apa tadi pengetahuan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke garis bawahi apa toh perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Yang pertama ini Bapak Ibu, ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Biasanya hukuman itu biasa berupa fisik, berupa fisik, entah itu lari, kemudian menyapu dan sebagainya. Namun kalau konsekuensi, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kowe nek ngene konsekuensinya harus demikian. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada apa gitu namanya kesepakatan. Kemudian yang kedua ini Bapak Ibu, hukuman akan membuat anak sakit tadi sudah. Kemudian hukuman akan membuat anak merasa tidak nyaman. Hukuman. Yang ketiga yaitu anak akan membenci terhadap kedisiplinan karena disiplin, nek orang disiplin engkau dihukum akhirnya males akan menghindari entah itu berbohong dan sebagainya. Nanti akan muncullah sikap-sikap yang negatif. Kemudian ini Bapak Ibu, hukuman ada rasa paksaan di sana. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu ada stimulus tanggapan dari anak terhadap tindakannya. Kemudian tentang konsep diri yang buruk. Kemudian untuk konsekuensi akan menghasilkan konsep anak yang lebih baik. Ini Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu juga akan bisa menimbulkan rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Berbeda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu anak akan merasa dihargai, anak memiliki kebutuhan, kemudian juga merasa tidak diasingkan, jadi bersama-sama, tidak sendiri. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kalau restitusi mungkin dalam istilah dulu itu kita identikan dengan pembinaan, pembinaan. Jadi kita anak melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita akan melakukan perbaikan. Ini mengenai restitusi yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya ini Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata kalau kita perhatikan dari dosen tadi, ternyata hukuman ini merupakan akan menjadikan anak memiliki identitas yang gagal. Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi itu akan menjurus anak menjadi anak yang memiliki karakter yang baik, karakter yang sukses. Ini konsekuensi. Untuk hukuman itu gagal, konsekuensi itu merupakan langkah untuk menuju kesuksesan. Kemudian konsekuensi ini didukung dengan restitusi. Kemudian untuk identitas yang gagal, ini Bapak Ibu, hukuman itu akan menyakitkan tadi sudah. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi akan mengembalikan bahwa hal yang dilakukan anak yang tidak baik tadi akan menjadi baik.
Ini Bapak Ibu 9 ciri-ciri restitusi, dari makna restitusi. Yang pertama yaitu kegiatan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki diri. Kemudian yang kedua yaitu akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga ternyata apa ini? Ya ini kita yang pakai yang ini saja Bapak Ibu. Nah, yang mudah kita pahami. Yang lebih kerennya tadi jadi ada merah-merah apa Bapak Agus? Lope-lope itu. Kemudian ini Bapak Ibu, ternyata kebutuhan dasar manusia adalah untuk bertahan hidup di kelas. Misalnya ada anak yang tersenggol temannya, biasanya orang terima Bapak Ibu di kelas saya, entah itu terus tangannya maju dan sebagainya. Oh ternyata anak itu pada dasarnya tidak mau diganggu. Oleh sebab itu nanti kita bisa rasakan, kalau kita tidak mau diganggu, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua kebutuhan dasar adalah kasih sayang dan diterima. Nah, kasih sayang kita harus tumbuh tidak asing dengan kata kasih sayang. Anak-anak juga demikian, harus kita sayangi. Kita meskipun anak itu adalah anak orang lain, tapi di kelas kita di orang tua yang kedua, maka kita didik dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Anak itu suka bebas. Tidak hanya anak saja, kita sebagai seorang guru juga pengen bebas gitu. Iya, pengen bebas. Bebas dalam arti batasan tertentu gitu. Istilahnya misalnya inginnya kita sebagai seorang guru administrasi ini sederhana, pengen bebas. Tapi kita sebagai guru juga harus melengkapi lah dengan sadar diri, melengkapi administrasi dan sebagainya. Itu karena bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya. Itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, begitu juga dimiliki oleh anak-anak kita. Berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini Bapak Ibu, dalam posisi kontrol kita sebagai guru, kita itu dapat berperan dalam 5 tingkatan: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, pernahkah Bapak Ibu menghukum siswanya? Oh pernah, pernah. Kemudian pernahkah Bapak Ibu misalkan mengucapkan saya kecewa? Nah, saya kecewa itu dalam kata-kata itu akan mengedonkan, apa itu mengedonkan? Ya menurunkan mental anak, akan merasa bersalah. Kamu ini membuat Bapak kecewa, anak sudah down sendiri. Ini kemudian yang ketiga adalah kita sebagai guru akan merasa menjadi teman. Anak-anak, mari kita bahasanya dengan bahasa demikian kita akan lebih dekat. Kemudian yang tingkatan paling bagus yaitu adalah tingkatan manajer. Ini Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan di pembelajaran yang ada di sekolah kita. Ini tadi kecewa akan membuat anak bersalah dan sebagainya. Dari gambaran ini Bapak Ibu, manakah posisi kontrol yang pas, yang paling baik untuk kita sebagai seorang guru? Sebagai seorang manajer. Segitiga restitusi. Ini upaya membantu siswa membagi diri agar kembali ke kelompoknya, melakukan pembinaan, pendekatan. Kegiatan restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu
menstabilkan identitas, yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita menstabilkan keadaan anak. Kita panggil dengan bahasa yang lembut, agar dengan kedekatan, dengan perasaan yang stabil, anak akan menyampaikan sesuatu hal dengan rasa aman dan tenang. Jadi anak tidak berbohong. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua dari restitusi adalah memvalidasi kebutuhan. Ini dengan kalimat-kalimat ini. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya. Wih, jadi gini ya, nah. Seperti itu akan memberikan pendekatan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas, karena ya sudah melakukan kesalahan tadi, ya sudah di luar keyakinan kelas. Kita ingatkan kembali, kamu ingat tidak kesepakatan kelas kita kemarin apa? Iya Pak, demikian, saya harus demikian. Nah, ini kegiatan yang paling inti untuk menyadarkan anak kembali ke kesepakatan awal, kembali ke nilai-nilai yang sudah kita tentukan di awal tadi. Intinya adalah mengembalikan kembali ke nilai yang baik. Ini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan dalam tingkatan sebagai seorang pemantau ataupun manajer. Misalkan ini, saya berikan satu contoh. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Anak kadang mengungkapkan masalah itu takut. Kalau kita bisa dengan baik melakukan pendekatan, anak itu akan leluasa menyampaikan masalah yang dialami, kemudian kita bisa memberikan solusi. Ya, ini Bapak Ibu kembali ke post test yang tadi. Apakah sama? Coba Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Belum tentu, nah, ternyata kalau tadi pasti setuju, ternyata hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian ini pemberian hukuman seperti tadi, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Jawabannya adalah tidak, belum tentu. Ternyata di belakangnya. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu tidak tergantung hukuman-hukuman tadi. Dan juga untuk memotivasi belajar anak tidak hanya tergantung dari penghargaan. Bahkan penghargaan itu bisa justru malah seperti malah menghukum, membatasi kemampuan anak dan kreativitas anak. Nah, kembali ke inti dari kegiatan ini adalah kita kembali ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan tanggung jawab. Inilah Bapak Ibu inti dari budaya positif yang akan kita bangun bersama agar menjadi lingkungan positif yang lebih luas dari tingkatan kelas, sekolah, dan juga di tingkat kecamatan kita, khususnya untuk di Kecamatan Wirasari ini. Ini Bapak Ibu kesimpulannya adalah sebelum kita dapat menerapkan disiplin, yang pertama adalah melakukan cara berpikir dan pemikiran dan kesadaran diri pada anak. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif yang kami terima dan saya lakukan di sekolah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan pada pembawa acara.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ali Mortando. Mohon maaf Bapak, karena kebetulan saudara saya ini tadi ada sesuatu sehingga saya kurang konsentrasi. Kebetulan namanya sama Bapak. Mohon maaf sekali. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ali atas ilmunya tentang budaya positif yang sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Akan kami buka sesi tanya jawab ataupun Bapak atau Ibu akan memberikan sanggahan ataupun tanggapan. Kami persilahkan. Monggo, Pak Uut sepertinya mau memberikan tanggapan. Oh, Ibu Elvi, yes. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Jujur saya tidak mampu untuk mendongakkan wajah saya setelah saya mengikuti materi yang dipaparkan oleh Bapak Ali ini, karena menurut saya itu sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Ibarat tamparan itu sungguh mengena di hati saya sehingga saya sempat mau terjatuh Pak Ali. Panjenengan dengan lembut saya itu jadi kayak introspeksi diri. Selama ini saya lebih dari 10 tahun jadi guru, ternyata tidak memenuhi kriteria menjadi guru yang baik, apalagi menjadi seorang manajer. Makanya saya sementara tidak berani menatap jenengan, karena tadi jenengan membawakan ilmu dengan suara yang lembut, walaupun saya itu memperhatikan Pak Ali. Kepada Ibu Ali, selanjutnya apakah masih ada Bapak atau Ibu yang akan bertanya atau akan memberikan sanggahan ataupun memberikan tanggapan? Baik, kalau sudah cukup, akan kami tutup acara pada siang hari ini. Saya pun sebagai moderator merasa cukup karena sudah sangat-sangat menginspirasi. Sampai-sampai sudah tidak bisa lagi berkata apapun yang ada dalam benak saya ingin segera pagi. Kenapa segera pagi? Saya ingin segera menatap murid saya ingin segera melakukan perubahan kita. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Musa. Saya rekan sejawat dari Bapak Ali Mahmudun yang sekarang mengajar di kelas 6 di SD Negeri 6 Rosari. Dari apa yang telah dipaparkan oleh beliau, yaitu tentang budaya positif, itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk murid. Karena masih banyak murid di sekolah ini yang mereka itu melakukan disiplin, tetapi mereka melakukan disiplin karena faktor eksternal, jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Di sini kami juga merasa terimbas secara positif karena kita menjadi tahu memposisikan diri kita entah sebagai tipe penghukum, pemantau, atau yang paling baik yaitu seorang manajer. Sehingga kami menjadi tahu bagaimana cara menanamkan perilaku disiplin intrinsik kepada diri siswa dan juga pada diri kami sendiri. Semoga dengan adanya pengimbasan
pembahasan budaya positif ini kami bisa lebih dapat menanamkan disiplin kepada anak dan bermanfaat bagi anak-anak sendiri, sehingga mereka mempunyai karakter sesuai harapan kita, yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brina, guru kelas 4, rekan sejawat Pak Ali Mahmudon dari SD 6 Wirosari. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ali atas paparan yang telah disampaikan, yang telah menyadarkan saya bahwa penegakan disiplin dengan memberikan hukuman kepada anak tidak akan berlangsung lama, karena disiplin anak tersebut dari faktor eksternal. Oleh karena itu, saya akan berusaha melakukan restitusi guna menanamkan nilai-nilai kebajikan dari faktor internal anak itu sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih, semangat selalu Pak Ali dalam program Guru Penggerak Dari, semangat memberi perubahan di lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Mahmudon yang telah memberikan materi budaya positif kepada kami, terutama bagi kami seorang guru yang tentunya setelah mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari materi yang disajikan oleh Bapak Ali Mahmudon ini, insya Allah akan kami terapkan dalam kelas kami, sehingga ada perubahan yang positif, sehingga menumbuhkan budaya positif bagi anak menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih banyak Pak Ali, semangat dan semoga lolos pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pembahasan budaya positif hari ini, saya merasa sangat senang sekali karena banyak ilmu yang saya dapatkan dan apa yang saya terapkan selama ini di kelas saya itu ternyata kurang pas dan kurang bisa memotivasi siswa. Jadi setelah mengikuti pembahasan budaya positif ini yang telah disampaikan Pak Ali Mahmudon, saya merasa harus berubah menjadi yang lebih baik. Semoga nanti saya dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan ke kelas saya, dan kelas saya menjadi sesuatu kelas yang seperti yang diimpikan anak-anak, nyaman untuk belajar. Anak-anak bisa menjadi seperti profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Sebagai refleksi diri dalam kegiatan budaya positif pada modul 1.4, saya merasa bersyukur karena telah dengan lancar menyelesaikan modul 1.4. Saya merasa senang karena banyak ilmu yang positif yang saya dapatkan, dan juga pengalaman saya bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan TGP lain dan juga teman sejawat terkait banyak hal, diantaranya yaitu perubahan mindset, kemudian kesepakatan kelas, kegiatan restitusi, sehingga memunculkan budaya positif di kelas. Ada beberapa kendala dan hambatan, yaitu diantaranya adalah terkait waktu. Untuk mengadakan perubahan budaya positif ini perlu dibutuhkan waktu yang cukup, tidak dengan semudah kita membalikkan telapak tangan. Itu diantaranya hambatan dalam pelaksanaan mewujudkan budaya positif. Tetap semangat, kita wujudkan Indonesia yang berbudaya.